Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok eh, Selasa tanggal 27 Mei, dan saham-saham yang akan kita bahas di video ini diurutin aja ya sesuai judul. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Belum kita bahas saham-sahamnya, coba kita cek update untuk berita pada malam hari ini ya. Tadi sore udah kita cek dan ini ada beberapa berita yang masuk. Di antaranya yang pertama ada sentimen untuk Bitcoin ya, lampaui Google. Jadi market cap-nya makin gede. Video ini kita buat untuk Bitcoin masih di harga 109 ribuan ya. Masih ya di harga atas lah. Ini masih di area sini-sini aja, cenderung sideways. Nggak terlalu banyak pergerakan dari tadi sore ya, pas video awal kita bikin sampai sekarang jam 9 malaman, nggak terlalu banyak pergerakan. Kemudian kita lihat ada sentimen apa lagi, transaksi beli investor asing meroket net buy untuk asingnya ya, emang net buy ya untuk hari ini. Futures emas lebih rendah pada masa dagang Eropa, jadi ya lagi koreksi kan emas. Mau go publik, ini pekerjaan UMKM yang mau masuk bursa ya. Apa aja sih persyaratannya, coba kita lihat ya. Apa ini persyaratannya? Menata struktur organisasi termasuk merekrut komisaris independen, membentuk komite audit, unit audit internal, dan corporate. Iya, butuh modal juga sih. Jadi ya harus IPO dan supaya modalnya balik ya. Balik, yang beli siapa? Yang beli ya teman-teman kita lah, yang suka IPO itu ya. Ya kalau misal naik dulu di awal market ya bagus, cuman resikonya ya nanti kalau turun susah naik kan kalau banyak retail yang beli, apalagi market cap-nya kecil di bawah 1 triliun itu agak beresiko. Anggap aja aset di bawah 250 M ya, sorry bukan 1 triliun, ini malah di bawah 250 M. Jadi misal 200 M aja, kemudian yang dijual ke publik cuman 20% itu berapa? 40 M-an ya. Itu sebagian besar dipegang bandar, retail pegang dikit, di awal market dinaiki, nanti di atas retailnya masuk, bandarnya jualan ya, ya yang jadi korban retail lah ya, yang saham-saham UMKM ini eh gimana ini, berita baik atau berita bagus ya? Berita baik mungkin ya untuk pelaku UMKM, cuman berita buruk buat retail di pasar modal, khususnya yang belum begitu paham ya. Misal newbie-newbie itu baru entry, kena FOMO, beli di saham market cap kecil, saham UMKM dikarungin bandar, wah itu kasihan ya. Nanti kapok, nggak main saham lagi malahan. Kita lihat lagi ke bawah, apalagi ini BEI adakan ide inkubator untuk genjot UMKM. Kok oh apa ini ya tujuannya ya? Nyelamatin UMKM tapi ngorbanin retail. Nggak baik lah ini. Persib ramai mau IPO, BEI angkat bicara, gimana ini kalau Persib IPO? Oh, bisa ya. Kami senantiasa mendorong seluruh perusahaan termasuk dari industri olahraga untuk memanfaatkan pendanaan melalui pasar modal. Jadi klub-klub sepak bola juga bisa IPO ini. Nah, kalau sampai Persib IPO ya yang ya ya analisanya lebih simpel ya. Misal mau tanding lawannya siapa ya, nanti kalau Persib menang sahamnya naik gitu aja ya mungkin ya kalau Persib IPO. Oke, itu untuk berita selanjutnya ya, ya lumayan menarik sih buat bahan scalping trading ya kalau misal Persib melantai di bursa. Kita lihat lagi ke bawah, ya itu sih.
Perdana Malaysia, ASEAN harus bertemu Trump untuk bahas tarif. Ya semoga aja ini tampak bagus lah untuk saham. BCTM alokasikan dividen ini mau bagi dividen ya, mungkin untuk teman-teman yang bukan dividen hunter bisa pantau BCTM, soalnya harga di sekarang kayaknya nggak terlalu mahal lah. Oke, itu untuk beberapa sentimen ya di malam hari ini. Untuk besok masih pantau IHSG seperti tadi ya di sesi pertama, semoga aja nggak jebol supportnya. Dan untuk saham yang pertama ini yang akan kita bahas adalah saham Pegas dulu. Hari ini Pegas naik 2,54% ke level 1815 ya. Secara teknikal ini berhasil breakout lagi kan untuk saham Pegas. Ya bukan breakout lagi sih, berhasil breakout untuk hari ini. Cukup bagus, soalnya kemarin Jumat itu sempat open gap atas, cuman gagal bertahan di atas 1800 ya, dan hari ini akhirnya break di atas 1800, close di 1815. Jadi secara teknikalnya cukup bagus. Kalau misal besok Pegas ini bisa bertahan di atas 1800 ya, kemungkinan mudah-mudahan mulai bullish. Untuk target price-nya lumayan tinggi di 2000 ya, target price untuk saham Pegas. Kayaknya sih kalau kita lihat komposisi pemegang sahamnya, kemungkinan lihat investor retail pada cenderung keluar di saham Pegas ya. Mudah-mudahan bisa itu ya, ngejar 2000-an dalam waktu dekat. Ini investor asing cenderung masuk dalam 1 tahun terakhir ini, dan retailnya cenderung mengurangi porsinya di saham Pegas. Ya emang valuasinya udah nggak semurah yang dulu ketika harganya di bawah ya, cuman hitungannya di harga sekarang juga nggak mahal-mahal banget lah. Kalau kita lihat balance sheet-nya masih cukup sehat, jadi secara fundamental nggak masalah ya untuk saham Pegas. Mungkin buat pakan teknikalnya aja berarti selama besok masih bisa bertahan di atas 1800, potensinya masih lanjut bullish. Kalau kita lihat transaksinya hari ini juga masuk kayaknya untuk aslinya di saham Pegas, net buy sebanyak 34 M ya, hari ini tanggal 26 Mei. Kalau kita lihat lebih detail coba untuk saham Pegas hari ini. Hari ini tanggal 28 Mei, ini kita bisa lihat barang-barang untuk asingnya netbuy, ada AK, BK, versi asing netbuy 12 M-an lebih. Kemudian ini untuk CC versi asing juga netbuy 9 M-an, ZP netbuy 2,7 M. Untuk lokalnya pun juga sebenarnya ada yang akumulasi ya, yaitu YO. Jadi baik asing maupun lokal sama-sama ada yang akumulasi. Yang jualan AZ 17 EMA dan sebagian broker retail jualan lagi hari ini di saham Pegas, jadi harga sahamnya breakout. Untuk besok sih kalau lihat transaksi hari ini mudah-mudahan lanjut naik ya. Jadi buat teman-teman yang mau swing atau trading follow trend ini ambil posisi habis breakout, nanti kalau mau antisipasi ya misal bisa di bawah 1790 kalau mau antisipasi ya. Kalau enggak juga ya nggak ada masalah sih untuk fundamental Pegas sejauh ini ya. Belum ada masalah. Ya emang pendapatan kuartal 1 turun cuman masih aman lah. 1 triliunan lebih. Oke itu untuk saham Pegas ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini tadi sempat naik kalau nggak salah ya, walaupun habis itu turun lagi. Bumi. Mana itu chatnya? Kok error ya? Coba kita cek di sini aja untuk saham Bumi. Bumi hari ini tanggal 26 Mei tadi sempat naik ke harga 121 ya, cuman habis itu turun. Plus lagi di harga penutupan yang kemarin 118. Hari ini open gap atas untuk saham Bumi. Kalau
Untuk transaksinya hari ini coba kita cek ya untuk saham Bumi. Hari ini market makernya apakah MG lagi? Ya masih MG sih, MG cenderung scalping, netback 600-an juta aja. Padahal nilai transaksinya 42 M ya. Rata-rata belinya di 119 dan harga penutupannya di 118, berarti floating loss 1 poin. Kalau kita lihat untuk pergerakan retail hari ini di saham Bumi, bagian keluar ini XL net sell 5 M-an, tapi sebagian juga ada yang masuk. Ya, jadi habis naik turun ya untuk Bumi hari ini. Kalau kita lihat di sini Bumi hari ini tanggal 18 untuk support resistennya masih sama sih. Di sini untuk supportnya di 114 ya. Kemarin mungkin yang udah ambil di bawah sini kalau belum sempat taking profit ya semoga aja bisa naik ya untuk minggu ini Bumi, tapi lihat IHSG juga. Target price-nya masih di sini sih kalau untuk swing di 126 ya, tapi kalau untuk scalping-an ya misal profitnya udah lumayan dan menurut teman-teman ada saham yang lain yang momennya lebih bagus ya nggak masalah sih, ambil aja profitnya dan masuk di saham yang momentumnya bagus buat entry ya. Dan untuk saham Bumi sendiri hari ini candle-nya nggak terlalu bagus sih, dan untuk transaksinya juga eh, nggak ada yang akumulasi banyak ya untuk hari ini. Yang net buy paling banyak CP itu pun 6 eman dan malahan RF 100 hampir seluruh transaksinya jualan ya, cukup banyak 13,7 M. Jadi untuk besok ya kalau misal merah di awal market untuk saham Bumi pantau atau tunggu aja di harga 114 lagi ya kalau mau entry. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Medco yang lanjut terus naik ya. Udah sering kita bahas kalau untuk saham Medco ini sentimennya positif. Jadi buat teman-teman yang mau entry ketika terjadi koreksi itu hajar aja ya untuk saham Medco. Eh untuk hari ini breakout sih untuk saham Medco setelah kemarin 2 hari minggu lalu lah ya mencoba buat break di atas 1240 gagal terus hari ini berhasil breakout dan close di 1260. Dan untuk saham Medco sih kemungkinan ya kalau lihat valuasinya juga masih nggak terlalu mahal, sentimennya bagus-bagus ya. Semoga aja bisa ngejar ini sih 1465 untuk beberapa waktu ke depan dan ya mudah-mudahan aja mulai bullish ya untuk saham Medco. Pantau aja ini sih mungkin untuk besok karena ini lebih dekat ke support ya. Jadi untuk besok pantau aja 1240. Semoga aja masih bisa bertahan di atas itu jadi ada kemungkinan lanjut bullish untuk tren saham Medco. Mungkin kalau terjadi koreksi dan ada yang jaga harga di area 1240, nah itu kesempatan buat entry ya. Mudah-mudahan bisa mantul naik seperti ini dan ngejar di sini. Target price-nya cukup tinggi. Kalau bisa ke 1400-an ya. Dan kalau kita lihat karakter Medco, ya kadang emang nggak terlalu banyak gerak, cuman sekali naik bisa cukup tinggi, cukup volatile ya. Jadi menarik juga untuk saham Medco buat scalping. Itu untuk saham Medco ya, pantau aja 1240 kalau secara teknikal. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Medco hari ini tanggal 26, retailnya sebagian keluar, didominasi keluar malah ya. NI net B 18M cukup banyak, PD net B 8M-an, dan untuk yang keluar ZP, BK, asingnya di net sell tapi hari ini di saham Medco. Tapi sebagian broker retail juga keluar sih, XL, XC ya. Tapi asingnya net sell ini gimana untuk saham Medco? Ya, mungkin yang udah floating profit perlu hati-hati ya untuk besok, apalagi kalau sampai jebol di bawah 1240 atau yang udah floating profit pasang antisipasi aja kalau jebol di bawah 1230 ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Untuk trennya ini sebenarnya udah ada konfirmasi bullish ya. Udah ada tanda-tanda buat naik untuk saham Medco, tapi tetap harus ya hati-hatilah yang namanya trading ya atau kalau tujuannya untuk investasi disclaimer ya, kalau hold untuk jangka panjang untuk saham Medco.
target price-nya di sini di 1460-an. Tapi kalau untuk swing mungkin masih perlu pantau untuk besok supaya nggak jebol di bawah 1240. Oke, itu untuk saham Medco ya. Selanjutnya kita akan cek saham AADI. AADI hari ini juga naik ya, walaupun habis itu turun lagi, habis naik cukup tinggi ke 7650 turun ya. Terus di 17350 ditutup, nah surplus 2%-an lebih. Kalau secara teknikal supportnya masih sama sih, masih di 7200 ya. Tadi sempat turun dekat area supportnya, dijaga. Ya semoga aja nggak jebol nih 7225 untuk saham AADI. Kalau kita lihat di sini AADI hari ini tanggal 26 Mei asingnya net buy 8,3 M. Coba kita cek dari minggu lalu ya. Ini masuk kayaknya untuk minggu lalu tuh. Masuk cuman belum terlalu banyak. Kita lihat lebih detail coba ya untuk saham ADI hari ini tanggal 26. Secara keseluruhannya malah didistribusi ini oleh CC sama AK dan AK-nya versi asing ya, AK asing net sale 11 M-an. Yang masuk asing ada sih, tapi cukup banyak broker CC, ZP, BK, TP yang nampung. Untuk lokalnya juga ada yang distribusi yaitu CC versi lokal net sale 21 M yang nampung malah didominasi retail sebagian XL net B5 M-an, NI, PD, CP, YP ya, jadi XI juga masuk. Jadi ya mungkin kalau besok merah itu kalau mau entry mungkin pantau aja 7200 7225 ya. Kalau ada yang jaga harga di sini sih disclaimer buat teman-teman yang mau entry, ini di area supportnya semoga aja bisa mantul naik, tapi kalau jebol di bawah 7200 ya jangan buru-buru buat average down lagi sih, tapi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham Medco, Pak. Kok Medco untuk sama ADI ya, pantau aja 7225 untuk besok Selasa. Selanjutnya kita akan cek saham SMGR yang hari ini terbang cukup tinggi yang mau bagi dividen ini. Hari ini naik 5% lebih dan ya masih murah sih. Di 2.800 di bawah 3.000 di level 3.000 pun hitungannya lumayan murah untuk saham SMGR. Tapi emang performanya belum balik ya. Maksudnya nggak terlalu bagus untuk pendapatan SMGR. Secara teknikal sebenarnya cukup bagus, hari ini bisa break di atas 286 2790. Ini harga tertingginya waktu itu tanggal 6 tanggal 27 tanggal 27 26 Maret ya, harga tertingginya hari ini berhasil breakout. Nah, ya semoga aja besok masih bisa bertahan di atas 2.800 ini. Kalau untuk saham SMGR coba kita lihat ya untuk transaksinya. Hari ini tanggal 26 Mei untuk saham SMGR ada yang akumulasi yaitu YU 11 M-an, YU-nya versi lokal ya, tapi asingnya netbuy sih, asingnya netbuy CC AK versi asing masuk. Jadi asingnya netbuy, lokalnya ada yang akumulasi dan broker-broker retail didominasi keluar YP, PD, NI, XL ya, XI, OD versi lokal net sell. Jadi lokalnya retail keluar, ada yang akumulasi harga sahamnya naik cukup tinggi. Untuk besok sih mudah-mudahan masih bisa naik ya, dan semoga aja secara teknikal mulai bullish untuk saham SMGR. Kalaupun misal koreksi ya pantau aja area 2.800 ini. Kalau misal turun dan ada yang jaga harga itu malah kesempatan buat entry. Ya kalau mau masuk. Dan kalau mau antisipasi ya kalau jebol di bawah 2790 kalau mau antisipasi ya. Tapi kalau enggak juga untuk jangka panjang yang penting belinya pakai uang dingin. Untuk saham SMGR ini masih relatif murah ya untuk harganya ya, BBV-nya 0,44 ya. Kemarin 0,39 kapan itu pas harganya di level 2.500-an ya. Nah, harganya naik ya, BBV-nya juga ikut naik. Ya kita berdoa aja semoga kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 untuk SMGR
makin membaik untuk pendapatannya. Itu untuk saham SMGR nggak masalah sih kalaupun entry untuk jangka panjang di harga sekarang, yang penting belinya pakai uang dingin, dan kalau misal turun itu jangan panik ya. Soalnya valuasinya murah ya. Tapi disclaimer lah, kalau mau entry untuk swing scalping atau trading, pantau aja 2.800, semoga nggak jebol. Oke, itu untuk saham SMGR ya. Oh ya, untuk target price-nya di berapa ini untuk saham SMGR ya? Untuk target price kalau naik ya, coba kita cari pakai Fibonacci. Target price-nya kalau naik di 3070. Dan kita lihat history 3070 itu higher low-nya pas tanggal 23 Januari, tapi gagal break waktu itu ya, malah lanjut turun, lanjut bearish. Jadi ya semoga aja bisa ngejar 3070 untuk beberapa hari ke depan. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya INTP, ini yang malah merah ya, sama-sama sektornya, cuman untuk saham INTP malah koreksi hari ini 1,30% ya. Mungkin bisa dipantau untuk besok, karena hari ini SMGR naik cukup tinggi tapi INTP koreksi. Soalnya dua saham itu kan biasanya satu frekuensi ya. Yang satu naik biasanya satunya ikut naik, tapi ini agak beda ini. SMGR naik cukup tinggi 5%-an, sedangkan untuk INTP malah koreksi 1,3% ke level 5.700, dan ini malah mendekati area supportnya di 2600-an ya, 2650. Jadi kayaknya bisa dipantau untuk besok ya, siapa tahu hijau mantul naik di area sini. Lumayan, target price-nya di 6025 untuk saham INTP. Coba kita lihat untuk transaksi INTP hari ini tanggal 26 eh, Mei. Secara keseluruhan turun karena didistribusi YU ya, YU-nya pindah dari INTP ke SMGR. Untuk YU-nya di sini versi asing, tapi ya masuk di SMGR versi lokal ya, berarti beda. Untuk asingnya hari ini distribusi cukup banyak ternyata di saham INTP. Distribusi net sales banyak hari ini tanggal 26 9M, dan ternyata kalau kita cek dalam satu minggu terakhir cenderung keluar ya di INTP. Kalau di SMGR nah masuk kayaknya. Oh, keluar juga, cuman nggak sebanyak di INTP. Untuk lokalnya net buy nampung AK net buy 4,3M, dan sebenarnya kalau kita perhatikan di sini ada hal yang menarik ya. AK ini 100% buy, jadi tidak melakukan penjualan sama sekali, murni nampung jualannya si YU di saham INTP. Sebagian retail-retail ikutan masuk, mungkin ini yang bikin harga sahamnya hari ini merah ya, dengan SMGR naik. Ya mungkin besok pantau ini aja ya, semoga aja misal merah di awal market nggak sampai jebol di bawah 5.625 untuk saham INTP. Di supportnya, dan kalau mantul naik target price-nya di 6 ribuan. Oke, itu untuk saham INTP. Selanjutnya kita akan coba cek saham properti yang hari ini turun dalam, yaitu P1. P1 balik lagi ke harga 400 ya. Dalam loh hitungannya turunnya untuk saham properti 5% hari ini. Waduh. Turun 5%. Kemarin-kemarin naik-naik di hari Jumatnya itu sebenarnya berhasil bertahan ya di atas 420, 418, tapi ini malah langsung turun. Ada sentimen apa ya? Coba kita lihat untuk pendapatannya kuartal 1 apakah udah di update. Untuk saham P1 udah ya, dan turun sih. Secara tahunan turun, secara kuartalan turun, jadi nggak terlalu bagus untuk pendapatan kuartal satunya. PBV-nya 0,9, ya nggak mahal-mahal juga ya, cuman ada saham yang valuasinya lebih murah, yaitu BSDE. BSDE masih relatif murah ya, PBV-nya cuma 0,4 kalian, 0,4 kalian aja. Padahal udah naik lumayan tinggi kan untuk BSDE. Jadi P1 ya. Nah,
Kita lihat untuk teknikalnya P1 gimana. Eh, Kalau lihat candlenya hari ini juga nggak terlalu bagus ya. Untuk besok mungkin di awal market kalau merah pantau aja level 390 392. Ya kalau kita lihat historinya beberapa kali juga sideways di area sini ya, mungkin kalau merah dan ada jaga harga di level 390-an itu kesempatan yang bagus buat entry. Semoga aja bisa eh, mantul naik ya, semoga aja bisa mantul naik di area supportnya ini, dan semoga nggak jebol untuk minggu ini sampai one. Soalnya kalau sampai jebol di bawah 390 ya bisa turun lagi lebih dalam sih. Jadi eh pantau aja level ini ya untuk besok Selasa. Kalau mantul naik target price-nya di 418 lagi. Oke, itu untuk sampai one. Kalau lihat transaksinya hari ini gimana? Hari ini tanggal 26 LGDR KZ jualan yang nampung SQYP XL ya. Sebagian broker-broker retail lebih banyak masuk hari ini di saham P1 dan yang keluar LGDR CC. Ya keluar sih. Untuk aslinya masih net sell ya. Hari ini net sell, aslinya jualan, dan yang nampung retail harga sahamnya turun dalam. Kayaknya ada potensi merah dulu sih di awal market, jadi tunggu aja di 390 ya, mungkin dekat-dekat level ini kalau ada yang jaga harga buat masuk, kalau mau masuk. Oke, itu untuk saham P1. Selanjutnya kita akan cek saham SMRA. Kemarin properti lagi kita cek ya, hari ini koreksi juga dalam 3%-an lebih. 3,69% ya. SMRA. Coba kita cek untuk valuasinya gimana. Kayaknya lebih murah dibandingkan P1 sih. Ya kan, secara PBV lebih rendah, secara pernya juga lebih kecil dibandingkan P1. Jadi sebenarnya Sumarekon lebih menarik secara valuasi. Kalau kita lihat transaksinya SMRA hari ini, hari ini tanggal 26, asingnya net sell, KZ distribusi cukup banyak, 8,5 M dan 100% jualan ya. Hari ini kemarin kan di distribusi asing, lokalnya nampung cuman nggak sebanyak distribusi asing. Jadi ini distribusi SMRA lebih gede ya dibandingkan P1 tadi kalau kita lihat sekilas. YU net sell 4M-an dan dua broker ini 100% transaksinya jualan loh. Jadi di distribusi asing cukup banyak, harga sahamnya turun dalam ya 3,69%. Kalau besok lanjut turun, target penurunannya ke harga berapa ini? Coba kita cari. Ini mentok waktu itu naik tertinggi di sini ya. Jadi kalau besok merah, jebol di bawah 414, tunggu di 400 ya. Ini support selanjutnya berarti untuk besok 400 untuk saham SMRA. Jadi kalau merah jangan buru-buru entry, tunggu di 400. Kalau ada yang jaga harga, disclaimer buat entry. Tapi kalau jebol di bawah itu ya tunggu lagi di 386. Kayaknya sih ya sebelum ke habisnya tuh level 400 semoga aja naik ya. Paling nggak terjadi technical rebound. Itu untuk saham SMRA dan resistnya di 430 untuk level harga sekarang. Selanjutnya kita akan cek saham Java yang lanjut turun ini. Java. Java lanjut turun ya. Kemarin jebol support, hari ini lanjut turun 1,82%. Untuk area supportnya masih sama di 1520. Mungkin kalau mau average dan atau mau entry, pantau aja di 1525-an ini. Ya, kalau dikasih kesempatan turun tapi kalau sebelum ke area sini malah mantul naik, ya disclaimer juga lah kalau mau nyicil. Kalau kita lihat untuk transaksinya Java untuk asingnya keluar lagi nggak? Retail terus masuk, ini heran ini. Padahal posisinya nanggung ya secara teknikal, tapi retailnya terus masuk dan asingnya keluar net sell lagi hari ini. Tapi ada juga ya nampung, AKBK CC masih nampung.
Yang keluar siapa ini? Siapa aslinya net sell hari ini tanggal 26 net sell berapa ya? 3M-an aja ya. Dan untuk lokalnya yang nampung ada YP, CP, XL, EP, PD, XI, NI ya. Ternyata cukup banyak retail yang masuk. Ya, emang fundamentalnya bagus, tapi kalau retailnya masuk itu agak gimana ya? Agak berat buat naik. Soalnya karakter ya dari teman-teman kita ya, termasuk saya itu kan eh kalau beli ngantri di harga yang lebih murah ya. Jadi harga jamnya cenderung turun kalau retail masuk. Soalnya beli di harga yang lebih murah otomatis turun. Kecuali langsung nge-HK, ambil harga yang lebih tinggi itu baru bisa naik ya. Dan dananya juga terbatas kan. Jadi ya wajar lah kalau turun. Selama fundamentalnya bagus aja paling nggak dapat dividen ya untuk jangka panjangnya. Tapi kalau untuk jangka pendek ya mending cari saham yang didominasi asing masuk. Itu lebih ada potensi naik lah. Walaupun Java juga ada potensi naik juga, tapi ya mungkin butuh waktu ya. Apalagi hari ini lokalnya juga ada yang ada yang distribusi yaitu BB net sell 7,6 M, 100% jualan. Jadi untuk besok kalau merah jangan buru-buru buat average down lagi aja. Tunggu di 1530-an ya, di 1500-an lah. Itu untuk saham Java. Selanjutnya kita akan cek saham bank digital ya, yang hari ini turun cukup dalam yaitu Arto, balik lagi turun lagi di bawah 2000. Ini turun di 1880. Wah, menarik ya buat kita pantau lagi untuk saham Arto. Kemarin itu padahal udah berhasil break loh di atas 2000, cuman malah turun lagi. Close di 1880. Ya bukan Arto aja sih, BBYB juga turun ya, cuman nggak sedalam Arto. Minus 6,93%. Nah, untuk saham Arto itu kayaknya eh menarik ya buat scalping. Untuk swing pun juga sebenarnya menarik. Kadang sekali naik juga cukup tinggi, jadi bisa dipantau lah untuk saham Arto di harga sekarang 1880. Kalau secara Fibonacci sih dalam ya, untuk supportnya di 1700. Kalau bisa turun lagi ke atas ini malah kesempatan ya buat yang mau entry. Untuk besok kita lihat dulu untuk transaksinya hari ini gimana. Arto hari ini di distribusi walaupun nggak terlalu banyak dan retail-retail masuk XL, YP, SQ, XI ya ini yang bikin nyingsep 6%-an ya. Retailnya terus average down, terus masuk lah bukan average down. Ya kalau lihat transaksi hari ini untuk besok jangan buru-buru buat entry. Apalagi kalau merah ya. Apalagi kalau merah. Mungkin pantau aja level 1850. Ini harga terendahnya waktu itu pas tanggal 8 Mei ya. Jebol di bawah 1850. Ya berarti tunggu lagi di 1700. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Arto. Kalau mau nyicil-nyicil sih disclaimer ya. Cuma jangan langsung all in. Jangan langsung banyak lah kok all in. All in di saham Arto ya beresiko ya. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita akan cek saham BBYB yang hari ini juga koreksi dalam banget. 4%-an ya, tapi agak mending untuk BBYB ada perlawanan naik dan tadi di awal market sempat hijau. Pas di 240 untuk saham BBYB. Posisinya di tengah-tengah antara support sama resist ya, sebenarnya agak nanggung banget. Ini pakai yang mana ini? Coba kita cari untuk support tertekannya di level berapa. Untuk saham PBB ya di sini sih tadi di harga penutupan ini ada support 240 ya. Jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal market kalau misal merah wait and see dan tunggu di 220, tapi kalau langsung hijau target price-nya di 260. Kalau menurut saya sih kayaknya cenderung mudah-mudahan terjadi technical rebound ya paling enggak. Kalau kita lihat di sini untuk saham PBYB hari ini retailnya masuk dan yang keluar NI 2M-an AZ. Ya, secara keseluruhan hari ini didistribusi sih untuk saham BBYB.
Tapi semoga aja besok ada yang cek harga ya. Itu untuk saham BPYP, pantau aja di awal marketnya gimana. Semoga nggak merah. Habis merah pun semoga aja bisa break lagi di atas 240 ya. Itu untuk saham BPYP. Selanjutnya yang terakhir coba kita cek saham BRIS yang hari ini asingnya masuk cukup banyak, cuman gagal breakout ya. Tadi naik lumayan tinggi, nyentuh area resistnya di 3000-an, 3030 gagal, belum berhasil breakout malah turun. Loss di 2960, ditutup naik tipis 0,68 aja. Jadi kayaknya bisa dipantau sih, soalnya hari ini akumulasinya cukup banyak asing di saham BRIS. 100 eman lebih ya, dan kalau kita lihat transaksinya tanggal 26 Mei ada AK net B48M, YU net B40-an M, dan mereka asing. BP net B21M ya, jadi akumulasi asing hari ini cukup banyak. Lokalnya net sell, retail-retail pada keluar. Harga sahamnya naik nggak terlalu tinggi. Jadi kalau besok IHSG ada hijau-hijau ya, mudah-mudahan BRIS juga ngegas ya. Break di atas 3040 kayaknya ada potensi langsung ngegas untuk saham BRIS. Semoga aja seperti itu. Itu untuk saham BRIS ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.